Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa, ini adalah sesi pertama pembacaan kitab Fadilah Haji dan Umroh. Fadilahnya agar kita menjadi orang yang taat kepada Allah dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada jazbah, keinginan yang kuat untuk pergi haji dan umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amikil liyashhadu manafi'a lahum. Artinya, dan panggillah semua manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka. Dari surah Al-Hajj ayat 27. Ka'bah rumah Allah. Ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai Nabi Adam alaihissalam. Apakah beliau orang yang pertama kali membangun Ka'bah atau Ka'bah itu telah dibangun sebelumnya oleh para malaikat. Namun sebagai orang percaya bahwa asal penciptaan bumi adalah dari tempat di mana berdirinya Ka'bah sekarang. Pada mulanya seluruh bumi ini diliputi air, kemudian muncul suatu titik buih di tempat itu. Setelah itu bagian-bagian bumi terhampar ke segala arah. Ketika banjir besar terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka Ka'bah terangkat. Baru kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah di tempat yang ditunjukkan oleh Allah, tepat pada tempat yang semula, sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Quran juz pertama. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga ke dunia, Allah berfirman, "Wahai Adam, aku telah menurunkan bersamamu sebuah rumah atau sebuah tempat yang dilakukan tawaf di sekelilingnya, sebagaimana tawaf dilakukan di sekeliling arasku, dan dilakukan solat dengan menghadap ke arahnya, sebagaimana dilakukan solat di sekitar arasku." Ketika banjir besar melanda pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, rumah itu diangkat. Para nabi pernah melakukan tawaf di sekitar tempat itu, padahal mereka tidak mengetahui tempat tersebut. Kemudian Allah mewahyukan tempat itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan memerintahkan kepadanya untuk membangunnya kembali. Maka Nabi Ibrahim pun membangun rumah itu dengan batu atau tanah dari 5 gunung, yaitu pertama Gunung Hira, Sabir, Lubnan, Jabal Thur, dan Jabal Khair. Diriwayatkan dari kitab Tabrani, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari kitab Targhib Al-Munziri. Dalam hadis lain disebutkan, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, dia berkata, "Ya Allah, aku telah menyelesaikan pembangunan rumahmu yang suci." Allah pun menjawab, "Wahai Ibrahim, serulah seluruh manusia, niscaya mereka akan datang untuk mengerjakan haji." Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Ya Allah, bagaimana suaraku akan sampai kepada mereka?" Allah menjawab, "Engkau hanya menyerukan perintahku, sedangkan akulah yang akan menyampaikan kepada mereka." Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyeru kepada seluruh manusia di dunia, dan makhluk-makhluk yang berada di langit mendengar seruan itu. Mungkin hal ini terasa agak mustahil, tetapi kita sekarang hidup di zaman radio dan televisi sehingga kita dapat mendengar dan menyaksikan suatu peristiwa di suatu tempat dari tempat lain pada saat yang sama.
Apakah dikatakan mustahil jika pencipta para pembuat radio dan televisi dapat menyebabkan suara seorang nabi didengar di berbagai tempat? Dalam hadis lain dinyatakan bahwa setiap orang mendengar seruan itu dan menjawab dengan labbaik, artinya di sini aku, yaitu lafaz yang sama dengan yang diucapkan oleh jemaah haji ketika ihram. Barang siapa diberi karunia nikmat dan kebaikan oleh Allah untuk menunaikan haji, maka ketika itu akan menjawab seruan itu dengan ucapan labbaik. Dalam hadis itu juga dinyatakan bahwa setiap orang yang menyambut seruan itu dengan ucapan labbaik, apakah orang yang lahir pada masa itu atau yang masih berada di dalam arwah yang akan lahir pada suatu masa nanti, pasti akan diberi kesempatan untuk menunaikan haji. Dalam hadis lain dinyatakan, barang siapa mengucapkan labbaik satu kali, maka ia akan menunaikan haji satu kali. Barang siapa mengucapkan dua kali, maka ia akan menunaikan haji dua kali. Dan barang siapa dan beberapa kali saja lafaz labbaik diucapkan, maka mereka akan menunaikan haji sebanyak itu. Sungguh beruntung ruh-ruh yang menyebutkan labbaik beberapa kali. Alhamdulillah, kita sudah mendengar satu ayat dari Al-Quran serta beberapa hadis tentang pentingnya haji dan umroh. Sekarang kita dengarkan lagi tentang hadis Rasulullah SAW. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi falam yarfath wa lam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menunaikan haji semata-mata karena Allah, serta ia tidak berbicara maksiat dan melakukan perbuatan maksiat di dalamnya, maka ia akan kembali dengan keadaan bersih dari segala dosa, seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang dengan hadis-hadis yang lain. Apabila channel ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Anda para pemirsa, silakan di subscribe, like, and share, dan komen apa dan bagaimana untuk kemajuan channel ini. Insyaallah kita tutup majelis ini dengan kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.